di tahun 2022 sebesar 7.014 triliun. Tapi Bos, soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan dengan rezim di sebelumnya, rezim Orde Baru. Kita di rezim Orde Baru, kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah, pertanyaannya apakah, enggak, saya tanya, apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab tentang hal tersebut. Pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen. Ada persenannya. Kan itu kan saya bilang ini anak-anak ini nggak punya ilmu, saya bilang turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali. Makanya kalau mau bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Saya mau tanya, apakah Anda di rezim ini, ya, Anda tidak, kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Sampai situ Bang, kita kasih kesempatan jawab ke Harudin. Apakah ada intimidasi yang langsung dirasakan teman-teman BEM? Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait tentang kebebasan, bagaimana contoh misalkan bagaimana beberapa BEM yang belum mendapatkan SK rektornya, kan bagaimana tekanan, kemudian surat pemanggilan waktu melakukan aksi, dan itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang. Tapi hari ini menyampaikan adalah jangan sampai kita mundur ke era-era sebelumnya yang sudah terjadi, dan itu kan menjadi pembelajaran bahwa bagaimana hari ini ya tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari Osi. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM LC Kaharudin terlibat friksi dengan pegiat media sosial Teddy Kusnaidi. Kaharudin menyoroti kebebasan berpendapat era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam diskusi tersebut juga hadir pegiat media sosial Teddy Kusnaidi. Dengan geram dia langsung bertanya kepada mahasiswa Universitas Riau tersebut. Saya kasih tahu, kalau seandainya rezim ini otoriter, kamu sudah tidak ada di dunia ini, kata Teddy dengan nada tinggi. Di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan, apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif, urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain. Apakah ini mau diterus-teruskan? Tak hanya itu, Teddy kemudian mempertanyakan soal kebebasan di era Presiden Joko Widodo. Ia mempertanyakan kepada Kaharudin mengenai ada tidaknya intimidasi bahkan gangguan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pendapat. Soal kebebasan, apakah Anda di rezim ini merasa terganggu enggak? Itu kan poinnya yang ditanya, kata Teddy. Apakah Anda diintimidasi rezim ini di poin ini? Itu yang ditanya. Apakah Anda diintimidasi rezim ini? Lanjut Teddy. Kaharudin lalu menjawab dugaan intimidasi terhadap kritik mahasiswa itu, salah satunya dengan cara pemilihan rektor sejumlah universitas secara langsung oleh Presiden. Teddy kembali membantah argumen Kaharudin. Ia menuding anak-anak BEM LC tersebut seperti tidak punya ilmu. Makanya saya bilang anak-anak ini nggak punya ilmu. Maka itu saya bilang Anda bukan kesleo, tapi Anda itu tidak punya dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali, kata Teddy. Dalam diskusi catatan Demokrasi TV One, Kaharudin awalnya menjelaskan maksud pernyataannya yang sempat viral dan mulai kritikan soal era Orde Baru atau Orba. Dia mengatakan maksud pernyataannya saat itu sebagai pembanding antara Orde Lama, Orde Baru, dan era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya
masa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu tidak ada yang Sebaliknya. namanya tidak ada kebebasan, kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Ya. Jadi maksud saya Ada yang sejahtera mahasiswa tapi juga, nggak semua gitu kan. ya teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Ya. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97-98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi seperti itu, Mas. Ya, Jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Kan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan, apakah kita peroleh kebebasan. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Thomas, kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi. Saya sampaikan klarifikasi sebagaimana benar-benar waktu itu. Pada Orde Baru itu kita tidak punya kebebasan, tapi memperoleh kesejahteraan. Kata Kaharudin yang dikutip dari Viva dari YouTube TV One News pada Rabu 20 April 2022. Dia menyinggung soal kesejahteraan di era Orba, bisa dilihat dengan kesenjangan sosial yang sempit. Berbeda dengan kondisi sekarang yang justru kesenjangan tambah melebar. Kaharudin baca pada Oxfam yang menyampaikan 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara 100 juta penduduk miskin. Menurut dia dari indeks 2004 hingga 2017, semakin tinggi kesenjangan antara kaya dan miskin. Menurutnya dalam kebebasan berpendapat yang sulit jangan terulang kembali. Ia tidak menampik banyak masalah kebebasan dan pelanggaran HAM di Orba. Ia pun punya alasan membandingkan dengan era Presiden Jokowi saat ini. Kenapa era sekarang? Bagaimana janji Presiden mengungkap tentang HAM? Presiden Jokowi meminta masyarakat aktif untuk mengkritik pemerintah. Di sisi lain, ujar Kaharudin yang pernyataannya mulai terpotong. Perbandingan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan masa pemerintahan Orba jelas sangat berbeda. Tidak perlu menjelaskan secara gamblang bagaimana tragedi apa saja yang terjadi di masa Orba. Semua rakyat Indonesia tahu dan bahkan mungkin ada yang memiliki trauma tersendiri saat mengingat masa-masa tersebut. Jika dibandingkan era pemerintahan dari tahun ke tahun menuju ke arah yang lebih baik, apalagi saat ini di era Presiden Joko Widodo, Indonesia semakin dikenal dunia dengan segala kehebatannya baik dari kemampuan rakyatnya maupun kemegahan alam Indonesia. Kebebasan berpendapat dan kesejahteraan yang dibahas Kaharudin rasanya harus disampaikan berdasarkan fakta dan data yang ada, di mana Indonesia saat ini masih dengan kebebasan berpendapat, karena Indonesia negeri yang memiliki tata krama dalam menyampaikan pendapat. Mengenai kesejahteraan, Presiden Joko Widodo berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Menyediakan anggaran untuk produk UMKM untuk memulihkan ekonomi juga dilakukan oleh Presiden. Bahkan berbagai program meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai bantuan juga telah dilakukan. Juga akan terus bersama kami melaksanakan aksi nasional di tanggal 21 April 2022. Kami akan terus bersama rakyat menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebenarnya mau kalian itu apa? Presiden Jokowi harus berapa juta kali menolak wacana-wacana itu baru kalian bisa puas. Presiden Jokowi harus menggunakan bahasa apa untuk menolaknya baru kalian bisa paham. Kalian itu mahasiswa di universitas ternama. Seharusnya kalian malu dengan kami di pelosok ini. Seharusnya kalian malu dengan anak-anak SD yang ada di NTT, yang ketika seseorang bicara, mereka langsung mengerti dan paham. BEM UI akan terus menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. BEM UI bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia akan menggelar Kongres Rakyat pada tanggal 18 April 2022. Rakyat mana yang kalian maksudkan? Kalian bawa nama rakyat tapi kalian sendiri tidak pernah melibatkan rakyat. Lalu rakyat yang mana? Berhentilah membuat kongres rakyat kalau rakyat sendiri tidak tahu soal kongres yang kalian buat. Kita hadir itu karena keresahan, karena ketidakpercayaan, karena pemerintah saat ini apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi di situ bersama Presiden mahasiswa 18 kampus yang hadir saat itu, kita sepakatin kita akan melakukan demonstrasi kembali. Kalian juga mengatakan bahwa akan mengadakan aksi demo nasional pada tanggal 21. Yang kita mau tanya pada kalian,
Sebenarnya kalian itu membuat aksi demo nasional atau membuat aksi konten TikTok nasional. Apa kalian tidak puas bikin rakyat sengsara seperti tanggal 11 kemarin? Kalian itu sebenarnya mahasiswa atau mas demo? Ada 4 tuntutan, tidak ada yang berubah dari tuntutan-tuntutan sebelumnya. Dan juga di 28 Maret ada 6 tuntutan, baik itu kenaikan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok, mengungkap mafia minyak goreng, dan mengevaluasi menteri terkait, dan juga menyelesaikan konflik agraria. Kalian sering teriak-teriak rezim Jokowi menyengsarakan rakyat, tapi kalian